Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, tentunya dalam diskusi kita pada hari ini kita akan kembali mendengarkan ceramah yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Arauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, kita sedikit lagi akan berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan beberapa hari lalu kita juga sudah mulai memasuki 10 hari terakhir. Mungkin boleh Ustadz salah satu topik yang ingin banyak diketahui oleh Tribuners juga kita sampaikan dalam tema kali ini mengenai Nuzulul Quran. Silahkan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-17 Ramadan ya. Ya. Jadi tradisi bangsa Indonesia ketika 17 Ramadan itu diperingati namanya malam Nuzulul Quran. Bahkan biasanya panitia masjid lebih kreatif lagi. Ia melakukan lomba-lomba sebelum 17 Ramadan. Inilah menunjukkan bahwa betapa kecintaannya kita terhadap Al-Quran. Nah, berbicara tentang Nuzul Quran, ada dua term menarik yang kita kaji dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata ansalah. Yang kedua ada kata nazalah. Apa perbedaan antara kata anzalah dan kata nazalah? Ternyata ketika redaksi Al-Quran menggunakan kata anzalah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun sekaligus. Dari Lauhin Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Jadi ini turun sekaligus. Baitul Izzah ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Yang menjaganya adalah Allah. Nah, sementara kata nazala itu adalah
Itu artinya ayat yang turun secara berangsur-angsur. Berapa lama turunnya Al-Quran itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ulama menyimpulkan lebih kurang 23 tahun. Jumlah juznya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Periode turunnya adalah periode turun di Mekah yang disebut ayat-ayat Makki, dan ada ayat yang turun di Madinah yang biasa disebut ayat-ayat Madani. Dan inilah diperingati umat Islam di Indonesia setiap malam ke-17 Ramadan. Ada yang menarik juga bahwa setelah kita simpulkan dari jumlah ayat itu 6.666 ayat, titik simpulnya ada surah Al-Fatihah. Dan intisarinya 3. Pertama adalah soal akidah, yang kedua soal syariah, dan yang ketiga soal akhlak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu berbicara tentang akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berbicara tentang syariah. Ihdinas siratal mustaqim sampai kepada waladdallin itu berbicara tentang akhlak. Jadi 3 dimensi yang tidak bisa kita pisahkan: akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, para pemirsa, momentum Ramadan ini kita permantap akidah kita permantap syariah kita, yang terpenting adalah kita permantap akhlak. Karena kata Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Ada orang tinggi ilmunya, adabnya kurang. Makanya Imam Syafi'i itu lebih duluan belajar adab ketimbang ilmu. Ayo kita mengasah diri kita bulan suci Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafs. Ya, saya kira itu Mbak Susan yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners, kita sudah mendengarkan juga mengenai tentunya nuzulul Quran ya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi terakhir Pak Ustadz juga menyampaikan bahwa selain dari mengejar ilmu, jangan lupa kita untuk tetap belajar adab. Karena adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Nah, tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan pada hari ini. Dan sebelum Mbak Susan, ya, Pak Ustadz. Jadi Ramadan ini di samping kita baca Al-Quran, yang terpenting kita tadaburi Al-Quran itu. Masya Allah, siap. Merenungkan maknanya, supaya kita menghayati sebagai pedoman hidup kita. Betul. Sehingga berdampak pada kehidupan sosial. Siap. Ya, saya kira itu. Siap, Pak Ustadz. Saya juga pernah dengar Pak Ustadz dahulu, Ustazah tempat saya belajar mengaji juga mengatakan kalau ketika sedang mengaji ada satu ayat yang sangat susah untuk dibaca, coba baca artinya. Jangan sampai itu adalah bentuk teguran ataupun juga sesuatu yang perlu untuk kita tanamkan ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Dan yang terpenting memang selain dari membaca Al-Quran, tadi disampaikan juga untuk mentadaburi, memahami maknanya, dan tentunya mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan,
Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha
سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka
ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari
kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, tentunya dalam diskusi kita pada hari ini kita akan kembali mendengarkan ceramah yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, kita sedikit lagi akan berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan beberapa hari lalu kita juga sudah mulai memasuki 10 hari terakhir. Mungkin boleh Ustadz salah satu topik yang ingin banyak diketahui oleh Tribuners juga kita sampaikan dalam tema kali ini mengenai Nuzulul Quran. Silahkan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-17 Ramadan ya. Ya. Jadi tradisi bangsa Indonesia ketika 17 Ramadan itu diperingati namanya malam nuzulul Quran. Bahkan biasanya panitia masjid lebih kreatif lagi. Ia melakukan lomba-lomba sebelum 17 Ramadan. Inilah menunjukkan bahwa betapa kecintaannya kita terhadap Al-Quran. Nah, berbicara tentang nuzul Quran, ada dua term menarik yang kita kaji dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata ansalah. Yang kedua ada kata nazalah. Apa perbedaan antara kata anzalah dan kata nazalah? Ternyata ketika redaksi Al-Quran menggunakan kata anzalah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun sekaligus. Dari Lauhin Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Jadi ini turun sekaligus. Baitul Izzah ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Yang menjaganya adalah Allah. Nah, sementara kata nazala itu artinya ayat yang turun secara berangsur-angsur. Berapa lama turunnya Al-Quran itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ulama menyimpulkan lebih kurang 23 tahun.
Jumlah juznya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Periode turunnya adalah periode turun di Mekah yang disebut ayat-ayat Makki, dan ada ayat yang turun di Madinah yang biasa disebut ayat-ayat Madani. Dan inilah diperingati umat Islam di Indonesia setiap malam ke-17 Ramadan. Ada yang menarik juga bahwa setelah kita simpulkan dari jumlah ayat itu 6.666 ayat, titik simpulnya ada surah Al-Fatihah. Dan intisarinya 3. Pertama adalah soal akidah, yang kedua soal syariah, dan yang ketiga soal akhlak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu berbicara tentang akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berbicara tentang syariah. Ihdinas siratal mustaqim sampai kepada waladdallin itu berbicara tentang akhlak. Jadi 3 dimensi yang tidak bisa kita pisahkan, akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, para pemirsa, momentum Ramadan ini kita permantap akidah kita permantap syariah kita, yang terpenting adalah kita permantap akhlak. Karena kata Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Ada orang tinggi ilmunya, adabnya kurang. Makanya Imam Syafi'i itu lebih duluan belajar adab ketimbang ilmu. Ayo kita mengasah diri kita bulan suci Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafs. Ya, saya kira itu Mbak Susan yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners, kita sudah mendengarkan juga mengenai tentunya Nuzulul Quran ya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi terakhir Pak Ustadz juga menyampaikan bahwa selain dari mengejar ilmu, jangan lupa kita untuk tetap belajar adab. Karena adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Nah, tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan pada hari ini. Dan sebelum Mbak Susan, ya, Pak Ustadz. Jadi Ramadan ini di samping kita baca Al-Quran, yang terpenting kita tadaburi Al-Quran itu. Masya Allah, siap. Merenungkan maknanya, supaya kita menghayati sebagai pedoman hidup kita. Sehingga berdampak pada kehidupan sosial. Siap. Ya. Saya kira itu. Siap, Pak Ustadz. Saya juga pernah dengar Pak Ustadz dahulu, Ustazah tempat saya belajar mengaji juga mengatakan kalau ketika sedang mengaji ada satu ayat yang sangat susah untuk dibaca, coba baca artinya. Jangan sampai itu adalah bentuk teguran ataupun juga sesuatu yang perlu untuk kita tanamkan ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Dan yang terpenting memang selain dari membaca Al-Quran, tadi disampaikan juga untuk mentadaburi, memahami maknanya, dan tentunya mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa
dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi, saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik, akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian nggak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian,
coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali, mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah, bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Kita buka hal-hal yang baik. Selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka, hitung-hitung, kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir, sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share sesuatu yang teman-teman berikan. Share tersebut, meskipun hanya sekedar share doang, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain, kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan. Seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan, di-sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Kita pakai hashtag seperti ini, Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi teman-teman mungkin yang memang benar-benar tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan, atau bahkan di hari libur, Sabtu Minggu, kita coba, kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wal muslimat, shaimin wasaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang penuh dengan nilai tambah atau Syahrul Mubarak, dan juga bulan latihan yaitu Syahrul Tarbiyah. Di Ramadan ini kita bersama-sama bagi orang yang beriman, orang yang sehat, tidak sakit, dan orang yang tidak sedang dalam perjalanan diwajibkan berpuasa.
Dan ternyata kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga itu mudah dibandingkan dengan kita harus menundukkan hawa nafsu. Karena pada dasarnya di Ramadan ini kita di training, dilatih agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan membunuh hawa nafsu. Kalau kita membunuh hawa nafsu, status kita berubah menjadi jenazah. Untuk mengendalikan hawa nafsu ini perlu upaya yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya sesungguhnya semua kejadian, kejahatan, peperangan, korupsi, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri, itu akibat manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yaitu nafsu ingin segera cepat kaya. Padahal kita tahu bahwa kekayaan yang kita kumpulkan itu, yang kita makan, itu hanya jadi kotoran saja. Kalah oleh luwak, yaitu ketika luwak makan biji kopi, maka yang akan keluar adalah kopi luwak. Nah, kita manusia semuanya makan apa yang kita beli, yang kita kumpulkan, kita jadikan makanan, itu hanya jadi kotoran saja. Oleh karena itu selama Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan itu semua. Kemudian sekarang ini kita prihatin dengan kondisi banyaknya terjadi korupsi. Korupsi itu untuk memperkaya diri. Padahal kita tahu harta yang kita kumpulkan itu hanya akan jadi rebutan ahli waris saja. Bahkan ketika kita nanti pulang kampung, Ramadan ini musim mudik. Itu baru mudik-mudikan. Mudik yang sebenarnya adalah ketika kita nanti dipulangkan oleh Allah ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat nanti. Nah, padahal kan harta yang kita kumpulkan, yang kita tinggalkan itu tidak kita bawa, jangankan apa-apa. HP pun kita tidak bawa ke dalam kuburan kita. Nah, inilah mudah-mudahan di Ramadan ini kita betul-betul dapat menahan diri, dan sabda Rasulullah itu bahwa puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah. Perisai apabila puasa kita dilaksanakan dengan benar, maka Allah akan melindungi kita, memberikan perisai yang tidak kita lihat, tapi perisai itu akan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa dan negara ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan semua amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah selama Ramadan. Nanti akan kita gunakan hasil latihan ini pada saat kita berakhir di bulan Syawal. Kemudian mudah-mudahan kita masih dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Masjid Al-Huda atau dikenal juga dengan sebutan Masjid Makan-Makan. Nah, kenapa sih namanya kok Masjid Makan-Makan? Ini sebenarnya udah viral banget ya Tribuners ya kalau di media sosial. Jadi Masjid Al-Huda ini cukup menarik nih karena mereka selalu memberikan makanan gratis, nggak cuman saat Jumat Berkah aja. Jadi setiap hari Masjid Al-Huda atau Masjid Makan-Makan ini memberikan makanan gratis setiap harinya kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, ingin tahu kan gimana nih keseruannya kita untuk berkunjung ke Masjid Al-Huda? Yuk ikutin!
Nama aslinya itu Masjid Baitul Huda. Cuman orang kan lebih tahunya pada akhir-akhirnya itu kan masjid yang ngasih makan setiap hari. Di mana sih Masjid Baitul Huda? Oh, itu yang masjid ngasih makan. Nah, ya aku branding aja sekalian gitu kan. Karena setiap hari ngasih makan, orang tahunya masjid setiap hari ngasih makan, ya udah branding aja. Masjid makan aja sekalian gitu. Menurut kita ngedatangin orang datang ke masjid lewat makan itu sepertinya mudah ya. Ternyata perjuangan. Kita sampai bawa spanduk di pinggir jalan teriak-teriak mengundang orang untuk makan. Nah ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan. Padahal itu kita ngasih gratis loh. Nah alhamdulillah hari pertama dapat 30 orang, nextnya aja masih. Nah setelah seminggu baru tuh ada pertumbuhan. Karena mungkin dari mulut ke mulut juga cerita. Dan waktu awal tuh yang datang mayoritas ojol. Akses kan lebih mudah mereka kan untuk mampir. Karena kan jalur utama nih banyak ojol juga. Ini banyak ojol tuh di awal-awal tuh. Nah, momen aha momennya itu di Wasilah di hari ke-71. Ada satu konten di situ menceritakan tentang ibu-ibu yang punten ya, mengemis dengan cara pakai pakaian badut. Oh, saya nonton. Nah, bawa 4 anak, 1 anak itu disabilitas. Ya? Nah, itu anak asli beliau. Yang 3-nya ini anak saudaranya. Nah, Wasilah konten itu boom, FYP kemana-mana. Nah, dari momen hari ke-71 itu setelah nextnya Allah perjalankan banyak orang-orang baik yang mau membersamai. Kami itu per porsi 10.000, tapi kami tekankan ke vendor wajib ayam menunya. Mau ayam suwir, ayam potong, ayam kecap atau ayam. Pokoknya harus ada ayam, harus ayam. Dan ada sayurnya, bukan hanya ayam. Ada sayur tambahannya segala macam, sambal, kerupuk segala macam. Nah makanya kami berdayakan warga setempat, ibu-ibu yang bisa masak. Daerah mana? Daerah Antapani. Ya, jadi ibu-ibu yang bisa masak kami berdayakan, dan mereka tuh nggak full profit oriented kan. Mereka itu ada giroh sedekahnya, karena mereka itu merasa ini masjid mereka. Karena kan sering aktivitas juga ngaji, sholat di sini. Jadi pada akhirnya yang berdonatur itu kan macam-macam sekarang. Awal tuh memang banyakan tuh uang transfer ya. Tapi seiring berjalan waktu yang kesini tuh, waduh luar biasa sekali orang datangkan orang-orang baik itu. Ada yang ngasih sembako kayak beras, telur, minyak, terigu, kecap. Terus ada yang ngasih di luar bahan makanan itu ada yang ngasih baju, ngasih sajadah, ngasih mukena, ngasih bantal, macam-macam pada akhirnya itu. Jadi kami itu tidak pernah menolak, karena selama itu bermanfaat untuk umat kita terima gitu. Emang temenan, jadi dari WA juga, dari ini sih kayak gini, emang tahu sendiri sih. Ya itu emang pasti ada orang-orang yang nggak sabar kayak gitu, apalagi ya kalau akhwat ibu-ibu, wah kalau kita itu bener-bener hektik banget lah, kita tuh bener-bener harus ibu-ibu antrian sabar. Sebenarnya dari jamaah dulu sih, dari jamaah di sini sering sholat, terus sering bantu-bantu, terus akhirnya dipercayakan, dikasih tanggung jawab megang cilok, sampai akhirnya diangkat jadi relawan. Kebetulan asli Bekasi, kesini lagi main aja, terus lagi khidmat. Awalnya bukan untuk makan, saya juga di sini. Saya tuh karena di sini tuh adem ya, enak. Ada apa tuh kajian juga, tambah lagi ada tilawati. Jadi belajar Al-Quran juga di sini. Cuman waktu udah gini jadi enak. Artinya solusinya banyak kenalan, banyak itu
bisa ngebantu, ada bukannya untuk narik ojol aja ya, tambah-tambah jadi kenal itu tuh ada solusi untuk pekerjaan yang lain juga di sini. Program Masjid Makan-Makan itu kan sebenarnya hanya trigger aja, pintu masuk. Tujuan utama dari awal itu banyak jamaah, banyak tamu-tamu Allah nanti yang datang ke masjid untuk kembali ke Allah, sujud ke Allah, sholat tepat waktu berjamaah dan mengupgrade Qur'annya. Itu tujuan utamanya itu. Nah, gimana nih Tribuners? Tadi udah lihat kan gimana nih aktivitas di Masjid Makan-Makan. Nah, sebagai informasi, di bulan Ramadan kali ini Masjid Makan-Makan menghentikan kegiatan ini. Tetapi kalian juga bisa mendapatkan makanan gratis yang diberikan oleh Masjid Makan-Makan di beberapa masjid yang ada di Kota Bandung. Demikian saya Putri Puspita dari Tribun Jabar melaporkan. Sampai berjumpa lagi di program yang lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami berada di Kampung Arab, akan mengajak Tribuners semua untuk berburu takjil dan juga ngabuburit bareng. Yuk ikutin terus. Bulan puasa di Tanjung Selor tidak lengkap tanpa berburu takjil di pasar Ramadan. Kegiatan berburu takjil menjadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan. Menikmati senja sembari berbelanja kudapan dan hidangan untuk buka puasa terdengar sederhana, namun memiliki kesan yang mendalam. Antusiasme masyarakat untuk menjelajahi kuliner Ramadan menjadi salah satu alasan dibalik munculnya berbagai macam pasar takjil di daerah. Selain itu, kehadiran pasar takjil tersebut juga sebagai bentuk dukungan untuk usaha UMKM. Khusus tahun ini, pertama kalinya pasar Ramadan dipusatkan di Kampung Arab, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang sebelumnya berlokasi di lapangan Ahmad Yani. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk menjelajahi dunia kudapan yang siap disantap menjelang buka puasa ini. Masyarakat dapat berburu takjil sekaligus ngabuburit menikmati sunset di sepanjang tepian Sungai Kayan.
saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Linda. Mbak Linda ini salah satu warga di Tanjung Selor yang sering ngabuburit nih di tepian Sungai Kayan. Kita tanya yuk sama Mbak Linda. Halo, selamat sore Mbak Linda. Halo, sore. Mbak Linda ini biasanya kalau menghabiskan waktu untuk berbuka puasa ini memang sudah sering kesini kan Mbak Linda? Jujur ini baru kedua kalinya sih, baru dua kali kesini. Soalnya katanya kan di sini lagi rame-ramenya, walaupun emang banyak di sekitaran sini untuk ngabuburit, tapi lebih suka di sini. Kenapa nih? Apa yang bikin suka untuk ngabuburit di sini? Kayak vibes-nya tuh kalau misalnya sore-sore gini ya, pemandangannya tuh di sini lebih ngeh gitu, lebih apa ya? Kalau ngambil gambar gitu, terus kalau mau cari-cari makanan yang bagus juga di sini lebih komplit gitu. Apa aja nih Mbak yang sudah dicari untuk berburu takjil hari Nah ini tadi cuma beli minuman cincau, terus ada gorengan, ya itu aja sih. Cuma itu. Tadi sendiri aja atau seperti apa Mbak? Enggak, sudah ada tadi sama adalah oh, iya, partner. Oke, Mbak Linda makasih ya. Iya sama-sama. Relokasi pasar Ramadan oleh Pemkab Bulungan diakui beberapa penjual tidak memengaruhi jumlah pembeli. Justru dengan berpindahnya pasar Ramadan yang sebelumnya di lapangan Ahmad Yani menuju Kampung Arab, dirasa lebih ramai pengunjung. Ya Tribuners, saat ini kita sudah bersama Ibu Yesi, salah satu pelaku UMKM yang meramaikan bazar UMKM di Kampung Arab. Selamat sore Ibu Yesi. Selamat sore Mbak Jesi. Mbak Jesi ya. Ibu, ini jualannya apa aja ini Bu? Tiap hari sih macam-macam sih Mbak. Ini ada tahu isinya udah pada habis juga. Tahu isi sayur, terus ketan goreng. Ada juga kategori sara gini, kue talam gini. Terus banyak juga sih teman-teman yang ganti-ganti tiap harinya gitu, biar ada variasi ya. Oh iya, gitu. Mbak Yesi ini kan untuk pertama kali bazar UMKM ini dipindah di Kampung Arab nih, sebelumnya kan di Ahmad Yani. Seperti apa Mbak untuk penjualannya? Kan kita mulai dari puasa pertama itu hari Sabtu ya.
Antusiasnya banyak aja sih, euforianya teman-teman, maksudnya yang pembelinya ya. Tetap rame berarti. Tetap rame, apalagi berapa sih omset yang didapat setiap harinya? mungkin kalau sehari itu kan karena gorengan gitu ya, ada kali 100-an gitu. Harganya mulai berapa ini? Ini kalau saya sih jualnya 5.300 aja sih. Kadang juga ada sayuran, mungkin lebih dari ya 200 juga kadang ada. Gitu. Baik, satu lagi Mbak Iya. Yesi, apa nih harapannya untuk pemerintah kabupaten dengan adanya Bazar UMKM nih? Iya, harapannya ya mungkin bisa dikembangkan UMKM ini lebih kayak gini lagi ya. Maksudnya ada memfasilitasi untuk UMKM untuk banyak fasilitasinya di mana selain di sini di mana lagi gitu. Siap. Biar teman-teman ada income-nya juga gitu ya, ibu-ibu rumah tangga gitu. Iya. Baik, makasih ya Mbak Yesi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Nah, gimana Tribuners, asik kan ikut berburu takjil sekaligus ngabuburit bareng kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, tentunya dalam diskusi kita pada hari ini kita akan kembali mendengarkan ceramah yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, kita
sedikit lagi akan berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan beberapa hari lalu kita juga sudah mulai memasuki 10 hari terakhir. Mungkin boleh Ustadz salah satu topik yang ingin banyak diketahui oleh Tribuners juga kita sampaikan dalam tema kali ini mengenai nuzulul Quran. Silahkan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-17 Ramadan ya. Ya. Jadi tradisi bangsa Indonesia ketika 17 Ramadan itu diperingati namanya malam nuzulul Quran. Bahkan biasanya panitia masjid lebih kreatif lagi. Ia melakukan lomba-lomba sebelum 17 Ramadan. Inilah menunjukkan bahwa betapa kecintaannya kita terhadap Al-Quran. Nah, berbicara tentang nuzul Quran, ada dua term menarik yang kita kaji dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata anzalah. Yang kedua ada kata nazalah. Apa perbedaan antara kata anzalah dan kata nazalah? Ternyata ketika redaksi Al-Quran menggunakan kata anzalah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun sekaligus. Dari Lauhin Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Jadi ini turun sekaligus. Baitul Izzah ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Yang menjaganya adalah Allah. Nah, sementara kata nazala itu artinya ayat yang turun secara berangsur-angsur. Berapa lama turunnya Al-Quran itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ulama menyimpulkan lebih kurang 23 tahun. Jumlah juznya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Periode turunnya adalah periode turun di Mekah yang disebut ayat-ayat Makki, dan ada ayat yang turun di Madinah yang biasa disebut ayat-ayat Madani. Dan inilah diperingati umat Islam di Indonesia setiap malam ke-17 Ramadan. Ada yang menarik juga bahwa setelah kita simpulkan dari jumlah ayat itu 6.666 ayat, titik simpulnya ada surah Al-Fatihah. Dan inti serinya 3. Pertama adalah soal akidah, yang kedua soal syariah, dan yang ketiga soal akhlak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu berbicara tentang akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berbicara tentang syariah. Ihdinas siratal mustaqim sampai kepada waladdallin itu berbicara tentang akhlak. Jadi 3 dimensi yang tidak bisa kita pisahkan: akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, para pemirsa, momentum Ramadan ini
kita permantap akidah kita permantap syariah kita, yang terpenting adalah kita permantap akhlak. Karena kata Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Ada orang tinggi ilmunya, adabnya kurang. Makanya Imam Syafi'i itu lebih duluan belajar adab ketimbang ilmu. Ayo kita mengasah diri kita bulan suci Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafs. Ya, saya kira itu Mbak Susan yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners, kita sudah mendengarkan juga mengenai tentunya nuzulul Quran ya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi terakhir Pak Ustadz juga menyampaikan bahwa selain dari mengejar ilmu, jangan lupa kita untuk tetap belajar adab. Karena adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Nah, tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan pada hari ini. Dan sebelum Mbak Susan, ya, Pak Ustadz. Jadi Ramadan ini di samping kita baca Al-Quran, yang terpenting kita tadabburi Al-Quran itu. Masya Allah, siap. Merenungkan maknanya, supaya kita menghayati sebagai pedoman hidup kita. Sehingga berdampak pada kehidupan sosial. Siap. Ya. Saya kira itu. Siap, Pak Ustadz. Saya juga pernah dengar Pak Ustadz dahulu, Ustazah tempat saya belajar mengaji juga mengatakan kalau ketika sedang mengaji ada satu ayat yang sangat susah untuk dibaca, coba baca artinya. Jangan sampai itu adalah bentuk teguran ataupun juga sesuatu yang perlu untuk kita tanamkan ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Dan yang terpenting memang selain dari membaca Al-Quran, tadi disampaikan juga untuk mentadaburi, memahami maknanya, dan tentunya mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan.
atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi, saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik. Akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian nggak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian. Coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali. Mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah. Bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Kita buka hal-hal yang baik. Selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka. Hitung-hitung, kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian, ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir, sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share sesuatu yang teman-teman berikan. Share tersebut, meskipun hanya sekedar share doang, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain. Kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan. Seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian,
tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan, di-sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Ya, kita pakai hashtag seperti ini. Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Ya, saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi ya teman-teman mungkin yang memang benar-benar ya tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan, atau bahkan di hari libur Sabtu Minggu, kita coba kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang penuh dengan nilai tambah atau Syahrul Mubarak, dan juga bulan latihan yaitu Syahrul Tarbiyah. Di Ramadan ini kita bersama-sama bagi orang yang beriman, orang yang sehat, tidak sakit, dan orang yang tidak sedang dalam perjalanan diwajibkan berpuasa. Dan ternyata kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga itu mudah dibandingkan dengan kita harus menundukkan hawa nafsu. Karena pada dasarnya di Ramadan ini kita di-training, dilatih bisa mengendalikan hawa nafsu. Yaitu nafsu ingin segera cepat kaya. Padahal kita tahu bahwa kekayaan yang kita kumpulkan itu, yang kita makan itu hanya jadi kotoran saja. Kalah oleh luwak, yaitu ketika luwak makan biji kopi, maka yang akan keluar adalah kopi luwak. Nah, kita manusia semuanya makan apa yang kita beli, yang kita kumpulkan, kita jadikan makanan, itu hanya jadi kotoran saja. Oleh karena itu selama Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan itu semua. Kemudian sekarang ini kita prihatin dengan kondisi banyaknya terjadi korupsi. Korupsi itu untuk memperkaya diri. Padahal kita tahu harta yang kita kumpulkan itu hanya akan jadi rebutan ahli waris saja. Bahkan ketika kita nanti pulang kampung, Ramadan ini musim mudik. Itu baru mudik-mudikan. Mudik yang sebenarnya adalah ketika kita nanti dipulangkan oleh Allah ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat nanti. Nah, padahal kan harta yang kita kumpulkan, yang kita tinggalkan itu
tidak kita bawa, jangankan apa-apa, HP pun kita tidak bawa ke dalam kuburan kita. Nah inilah mudah-mudahan di Ramadan ini kita betul-betul dapat menahan diri, dan sabda Rasulullah itu bahwa puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah. Perisai apabila puasa kita dilaksanakan dengan benar, maka Allah akan melindungi kita, memberikan perisai yang tidak kita lihat, tapi perisai itu akan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa dan negara ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan semua amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah selama Ramadan. Nanti akan kita gunakan hasil latihan ini pada saat kita berakhir di bulan Syawal. Kemudian mudah-mudahan kita masih dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Masjid Al-Huda atau dikenal juga dengan sebutan Masjid Makan-Makan. Nah, kenapa sih namanya kok Masjid Makan-Makan? Ini sebenarnya udah viral banget ya Tribuners ya kalau di media sosial. Jadi Masjid Al-Huda ini cukup menarik nih karena mereka selalu memberikan makanan gratis, nggak cuman saat Jumat Berkah aja. Jadi setiap hari Masjid Al-Huda atau Masjid Makan-Makan ini memberikan makanan gratis setiap harinya kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, ingin tahu kan gimana nih keseruannya kita untuk berkunjung ke Masjid Al-Huda? Yuk ikutin! Nama aslinya itu Masjid Baitul Huda. Cuman orang kan lebih taunya pada akhir-akhirnya itu kan masjid yang ngasih makan setiap hari. Gimana sih Masjid Baitul Huda? Itu yang masjid ngasih makan. Nah, ya aku branding aja sekalian gitu kan. Karena setiap hari ngasih makan, orang taunya masjid setiap hari ngasih makan, ya udah branding aja. Masjid makan-makan aja sekalian gitu. Menurut kita ngedatangin orang datang ke masjid lewat makan itu sepertinya mudah ya. Ternyata perjuangan. Kita sampai bawa spanduk di pinggir jalan teriak-teriak mengundang orang untuk makan. Nah ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan. Padahal itu kita ngasih gratis loh. Nah alhamdulillah hari pertama dapat 30 orang, nextnya aja masih. Nah setelah seminggu baru tuh ada pertemuan. Karena mungkin dari mulut ke mulut juga cerita. Dan waktu awal tuh yang datang mayoritas ojol. Akses kan lebih mudah mereka kan untuk mampir. Karena kan jalur utama nih banyak ojol juga. Nih, banyak ojol tuh di awal-awal tuh. Nah, momen momennya itu di Wasilah di hari ke-71. Ada satu konten di situ menceritakan tentang ibu-ibu yang punten ya, mengemis dengan cara pakai pakaian badut. Oh, saya nonton. Nah, bawa 4 anak, 1 anak itu disabilitas. Ya? Nah, itu anak asli beliau. Yang 3-nya ini ya, anak saudaranya. Nah, Wasilah konten itu boom, FYP kemana-mana. Nah, dari momen hari ke-71 itu setelah nextnya Allah perjalankan banyak orang-orang baik yang mau membersamai. Kami itu per porsi 10.000, tapi kami tekankan ke vendor wajib ayam menunya. Mau ayam suwir, ayam potong, ayam kecap atau ayam. Pokoknya harus ada ayam, harus ayam. Dan ada sayurnya bukan hanya ayam, ada sayur tambahannya segala macam, sambal, kerupuk segala macam. Nah makanya kami berdayakan warga setempat ibu-ibu yang bisa masak. Daerah mana?
Dari Antapani. Ya, jadi ibu-ibu yang bisa masak kami berdayakan, dan mereka tuh nggak full profit oriented kan. Mereka itu ada giroh sedekahnya, karena mereka itu merasa ini masjid mereka. Karena kan sering aktivitas juga ngaji, sholat di sini. Jadi pada akhirnya yang berdonatur itu kan macam-macam sekarang itu. Awal tuh memang kebanyakan tuh uang transfer ya. Tapi seiring berjalan waktu yang kesini tuh, waduh luar biasa sekali kalau datangkan orang-orang baik itu. Ada yang ngasih sembako kayak beras, telur, minyak, terigu, kecap. Terus ada yang ngasih di luar bahan makanan itu ada yang ngasih baju, ngasih sajadah, ngasih mukena, ngasih bantal, macam-macam pada akhirnya itu. Jadi kami itu tidak pernah menolak, karena selama itu bermanfaat untuk umat kita terima gitu. Jadi dari WA juga, dari ini sih kayak gini, emang tahu sendiri sih. Ya itu emang pasti ada orang-orang yang nggak sabar kayak gitu, apalagi ya kalau ahwat ibu-ibu, wah kalau kita itu bener-bener hektik banget lah. Kita tuh bener-bener harus ibu-ibu antrian sabar ibu. Sebenarnya dari jamaah dulu sih, dari jamaah di sini sering sholat, terus sering bantu-bantu, terus akhirnya dipercayakan, dikasih tanggung jawab pegang cilok, sampai akhirnya diangkat jadi relawan. Kebetulan asli Bekasi, kesini lagi main aja, terus lagi khidmat. Awalnya bukan untuk makan saya juga di sini. Saya tuh karena di sini tuh adem ya, enak. Ada apa tuh kajian juga. Kajian, tambah lagi ada tilawati, jadi belajar Al-Quran juga di sini. Cuman waktu udah dikit jadi enak. Artinya solusinya banyak kenalan, banyak itu bisa ngebantu. Ada bukannya untuk menarik ojol aja ya, tambah-tambah jadi kenal itu tuh ada solusi untuk pekerjaan yang lain juga di sini. Program Masjid Makan-Makan itu kan sebenarnya hanya trigger aja, pintu masuk. Tujuan utama dari awal itu banyak jamaah, banyak tamu-tamu Allah nanti yang datang ke masjid untuk kembali ke Allah, sujud ke Allah, sholat tepat waktu berjamaah, dan mengupgrade Qur'annya. Itu tujuan utamanya itu. Nah, gimana nih Tribuners? Tadi udah lihat kan gimana nih aktivitas di Masjid Makan-Makan. Nah, sebagai informasi, di bulan Ramadan kali ini Masjid Makan-Makan menghentikan kegiatan ini. Tetapi kalian juga bisa mendapatkan makanan gratis yang diberikan oleh Masjid Makan-Makan di beberapa masjid yang ada di Kota Bandung. Demikian, saya Putri Puspita dari Tribun Jabar melaporkan. Sampai berjumpa lagi di program yang lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami berada di Kampung Arab, akan mengajak Tribuners semua untuk berburu takjil dan juga ngabuburit bareng. Yuk ikutin terus.
puasa di Tanjung Selor tidak lengkap tanpa berburu takjil di pasar Ramadan. Kegiatan berburu takjil menjadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan. Menikmati senja sembari berbelanja kudapan dan hidangan untuk buka puasa terdengar sederhana, namun memiliki kesan yang mendalam. Antusiasme masyarakat untuk menjelajahi kuliner Ramadan menjadi salah satu alasan dibalik munculnya berbagai macam pasar takjil di daerah. Selain itu, kehadiran pasar takjil tersebut juga sebagai bentuk dukungan untuk usaha UMKM. Khusus tahun ini, pertama kalinya pasar Ramadan dipusatkan di Kampung Arab, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang sebelumnya berlokasi di lapangan Ahmad Yani. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk menjelajahi dunia kudapan yang siap disantap menjelang buka puasa ini. Masyarakat dapat berburu takjil sekaligus ngabuburit menikmati sunset di sepanjang tepian Sungai Kayan. Tribuners, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Linda. Mbak Linda ini salah satu warga di Tanjung Selor yang sering ngabuburit nih di tepian Sungai Kayan. Kita tanya yuk sama Mbak Linda. Halo, selamat sore Mbak Linda. Halo, sore. Mbak Linda ini biasanya kalau menghabiskan waktu untuk berbuka puasa ini memang sudah sering kesini kan Mbak Linda? Jujur ini baru kedua kalinya sih, baru dua kali kesini. Soalnya katanya kan di sini lagi rame-ramenya, walaupun emang banyak di sekitaran sini untuk ngabuburit, tapi lebih suka di sini. Kenapa nih? Apa yang bikin suka untuk ngabuburit di sini? Kayak vibes-nya tuh kalau misalnya sore-sore gini ya, pemandangannya tuh di sini lebih gitu, lebih kalau ngambil gambar gitu, terus kalau mau cari-cari makanan yang bagus juga di sini lebih komplit gitu. Apa aja nih Mbak yang sudah dicari untuk berburu takjil hari ini? Nah ini tadi cuma beli minuman cincau, terus ada gorengan, ya itu aja sih. Cuma itu. Tadi sendiri aja atau seperti apa Mbak? Enggak, sudah ada tadi sama adalah. Oh iya, partner. Oke. Mbak Linda, makasih ya. Iya, sama-sama.
Relokasi pasar Ramadan oleh Pemkab Bulungan diakui beberapa penjual tidak memengaruhi jumlah pembeli. Justru dengan berpindahnya pasar Ramadan yang sebelumnya di lapangan Ahmad Yani menuju Kampung Arab, dirasa lebih ramai pengunjung. Ya Tribuners, saat ini kita sudah bersama Ibu Yesi, salah satu pelaku UMKM yang meramaikan bazar UMKM di Kampung Arab. Selamat sore Ibu Yesi. Selamat sore Mbak Jesi. Mbak Jesi ya. Ibu, ini jualannya apa aja ini Bu? Tiap hari sih macam-macam sih Mbak. Ini ada tahu isinya udah pada habis juga. Tahu isi sayur, terus ketan goreng. Ada juga kategori sara gini, kue talam gini. Terus banyak juga sih teman-teman yang ganti-ganti tiap harinya gitu, biar ada variasi ya. Oh iya, gitu. Mbak Yesi ini kan untuk pertama kali bazar UMKM ini dipindah di Kampung Arab nih, sebelumnya kan di Ahmad Yani. Seperti apa Mbak untuk penjualannya? Kan kita mulai dari puasa pertama itu hari Sabtu ya. Antusiasnya banyak aja sih, euforianya teman-teman, maksudnya yang pembelinya ya. Tetap rame berarti. Tetap rame, apalagi berapa sih omset yang didapat setiap harinya? Mungkin kalau sehari itu kan karena gorengan gitu ya, ada kali 100-an gitu. Nah, harganya mulai berapa ini? Ini kalau saya sih jualnya 5.003 aja sih. Kadang juga ada sayuran, mungkin lebih dari ya 200 juga kadang ada. Gitu. Baik, satu lagi Mbak Yesi, apa nih harapannya untuk pemerintah kabupaten dengan adanya bazar UMKM nih? Iya, harapannya ya mungkin bisa dikembangkan UMKM ini lebih kayak gini lagi ya. Maksudnya ada memfasilitasi untuk UMKM untuk banyak fasilitasinya di mana selain di sini di mana lagi gitu. Biar teman-teman ada income-nya juga gitu ya, ibu-ibu rumah tangga gitu. Iya. Makasih ya Mbak Yesi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Nah, gimana Tribuners, asik kan ikut berburu takjil sekaligus ngabuburit bareng kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, tentunya dalam diskusi kita pada hari ini kita akan kembali mendengarkan ceramah yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, kita sedikit lagi akan berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan beberapa hari lalu kita juga sudah mulai memasuki 10 hari terakhir. Mungkin boleh Ustadz salah satu topik yang ingin banyak diketahui oleh Tribuners juga kita sampaikan dalam tema kali ini mengenai Nuzulul Quran. Silahkan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-17 Ramadan ya. Ya. Jadi tradisi bangsa Indonesia ketika 17 Ramadan itu diperingati namanya malam nuzulul Quran. Bahkan biasanya panitia masjid lebih kreatif lagi. Ia melakukan lomba-lomba sebelum 17 Ramadan. Inilah menunjukkan bahwa betapa kecintaannya kita terhadap Al-Quran. Nah, berbicara tentang nuzul Quran, ada dua term menarik yang kita kaji dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata anzalah. Yang kedua ada kata nazalah. Apa perbedaan antara kata anzalah dan kata nazalah? Ternyata ketika redaksi Al-Quran menggunakan kata anzalah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun sekaligus. Dari Lauhin Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Jadi ini turun sekaligus. Baitul Izzah ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Yang menjaganya adalah Allah. Nah, sementara kata nazala itu adalah
Itu artinya ayat yang turun secara berangsur-angsur. Berapa lama turunnya Al-Quran itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ulama menyimpulkan lebih kurang 23 tahun. Jumlah juznya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Periode turunnya adalah periode turun di Mekah yang disebut ayat-ayat Makki, dan ada ayat yang turun di Madinah yang biasa disebut ayat-ayat Madani. Dan inilah diperingati umat Islam di Indonesia setiap malam ke-17 Ramadan. Ada yang menarik juga bahwa setelah kita simpulkan dari jumlah ayat itu 6.666 ayat, titik simpulnya ada surah Al-Fatihah. Dan intisarinya 3. Pertama adalah soal akidah, yang kedua soal syariah, dan yang ketiga soal akhlak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin itu berbicara tentang akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berbicara tentang syariah. Ihdinas siratal mustaqim sampai kepada waladdallin itu berbicara tentang akhlak. Jadi 3 dimensi yang tidak bisa kita pisahkan, akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, para pemirsa, momentum Ramadan ini kita permantap akidah kita permantap syariah kita, yang terpenting adalah kita permantap akhlak. Karena kata Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Ada orang tinggi ilmunya, adabnya kurang. Makanya Imam Syafi'i itu lebih duluan belajar adab ketimbang ilmu. Ayo kita mengasah diri kita bulan suci Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafs. Ya, saya kira itu Mbak Susan yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners, kita sudah mendengarkan juga mengenai tentunya Nuzulul Quran ya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi terakhir Pak Ustadz juga menyampaikan bahwa selain dari mengejar ilmu, jangan lupa kita untuk tetap belajar adab. Karena adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Nah, tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan pada hari ini. Dan sebelum Mbak Susan, ya, Pak Ustadz. Jadi Ramadan ini di samping kita baca Al-Quran, yang terpenting kita tadabburi Al-Quran itu. Masya Allah, siap. Merenungkan maknanya, supaya kita menghayati sebagai pedoman hidup kita. Sehingga berdampak pada kehidupan sosial. Siap. Ya. Saya kira itu. Siap, Pak Ustadz. Saya juga pernah dengar Pak Ustadz dahulu, Ustazah tempat saya belajar mengaji juga mengatakan kalau ketika sedang mengaji ada satu ayat yang sangat susah untuk dibaca, coba baca artinya. Jangan sampai itu adalah bentuk teguran ataupun juga sesuatu yang perlu untuk kita tanamkan ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Dan yang terpenting memang selain dari membaca Al-Quran, tadi disampaikan juga untuk mentadaburi, memahami maknanya, dan tentunya mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan,
Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Masa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi, saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik. Akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Ya, mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian nggak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu.
Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata berada di 3-5 jam. Coba saya mengajak kepada teman-teman sebagai solusi kedua. Kita tidak menghilangkan secara total. Kita tidak menjauhkan diri sepenuhnya daripada media sosial, akan tetapi saya mengajak kepada Tribuners sekalian, coba kita bagi setengah daripada 3 atau sampai 5 jam. Kita ambillah barangkali 1,5 jam. 1,5 jam ini 30 menit teman-teman pakai untuk membaca Quran barangkali, mumpung berada di bulan Ramadan. 30 menit yang kedua, teman-teman pakai berzikir kepada Allah, bersolawat barangkali. Yang ketiga, teman-teman gunakan untuk kajian ilmu. Kita buka hal-hal yang baik. Selain membuka media sosial, coba teman-teman ambil buku. Coba dibuka, hitung-hitung, kita meningkatkan literasi di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang akan saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Nah, kemudian ladang amal jariah media sosial ini, Tribuners sekalian, coba setelah kita dapat akun-akun dakwah tersebut, barangkali isinya tentang zikir, sekedar ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ataupun apapun itu, tampilan seorang ulama atau ustadz populer yang terkenal barangkali, kita share sesuatu yang teman-teman berikan. Share tersebut, meskipun hanya sekedar share doang, kita nge-share, meskipun ada kemungkinan tidak dibuka, akan tetapi itu sudah menjadi bekal amal jariah bagi teman-teman. Bayangkan satu kebaikan dibuka oleh orang lain, kemudian konten tersebut dia save atau barangkali dia share bagi teman-teman yang lain. Begitu terus, berapa orang ke bawah yang mendapatkan kebaikan. Seluruh kebaikan mereka itu masuk juga kepada teman-teman Tribuners sekalian tanpa mengurangi amal kebaikan mereka. Saya mau mengajak kepada teman-teman Tribuners sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada satu challenge nih. Dicoba dan jangan lupa dibagikan, di-sharing bagaimana pengalaman apa yang sudah dirasakan. Kita pakai hashtag seperti ini, Ramadan tanpa distraksi. Kita pakai ini. Saya mau tantang teman-teman Tribuners sekalian, 24 jam itu tanpa bermedia sosial. Kalau memang media sosial itu adalah sesuatu yang baik, silahkan. Kalaupun rasanya sudah tidak ada kepentingan kita dengan media sosial, saya ingin ajak 24 jam tanpa media sosial. Tentunya ini berlaku bagi teman-teman mungkin yang memang benar-benar tidak ada, mohon maaf, sedang tidak ada kesibukan, atau bahkan di hari libur, Sabtu Minggu, kita coba kita isi dengan hal-hal yang baik. Teman-teman Tribuners dimanapun berada, mungkin ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang penuh dengan nilai tambah atau
Syahrul Mubarak, dan juga bulan latihan, yaitu Syahrul Tarbiyah. Di Ramadan ini kita bersama-sama bagi orang yang beriman, orang yang sehat, tidak sakit, dan orang yang tidak sedang dalam perjalanan diwajibkan berpuasa. Dan ternyata kalau hanya sekedar menahan lapar dan dahaga itu mudah dibandingkan dengan kita harus menundukkan hawa nafsu. Karena pada dasarnya di Ramadan ini kita di-training, dilatih agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Bukan membunuh hawa nafsu. Kalau kita membunuh hawa nafsu, status kita berubah menjadi jenazah. Untuk mengendalikan hawa nafsu ini perlu upaya yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya sesungguhnya semua kejadian, kejahatan, peperangan, korupsi, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri, itu akibat manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Yaitu nafsu ingin segera cepat kaya. Padahal kita tahu bahwa kekayaan yang kita kumpulkan itu, yang kita makan, itu hanya jadi kotoran saja. Kalah oleh luwak, yaitu ketika luwak makan biji kopi, maka yang akan keluar adalah kopi luwak. Nah, kita manusia semuanya makan apa yang kita beli, yang kita kumpulkan, kita jadikan makanan, itu hanya jadi kotoran saja. Oleh karena itu selama Ramadan kita dilatih untuk mengendalikan itu semua. Kemudian sekarang ini kita prihatin dengan kondisi banyaknya terjadi korupsi. Korupsi itu untuk memperkaya diri. Padahal kita tahu harta yang kita kumpulkan itu hanya akan jadi rebutan ahli waris saja. Bahkan ketika kita nanti pulang kampung, Ramadan ini musim mudik. Itu baru mudik-mudikan. Mudik yang sebenarnya adalah ketika kita nanti dipulangkan oleh Allah ke kampung halaman kita, yaitu di akhirat nanti. Nah, padahal kan harta yang kita kumpulkan, yang kita tinggalkan itu tidak kita bawa, jangankan apa-apa. HP pun kita tidak bawa ke dalam kuburan kita. Nah, inilah mudah-mudahan di Ramadan ini kita betul-betul dapat menahan diri, dan sabda Rasulullah itu bahwa puasa itu adalah perisai. Asyamu junnah. Perisai apabila puasa kita dilaksanakan dengan benar, maka Allah akan melindungi kita, memberikan perisai yang tidak kita lihat, tapi perisai itu akan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa dan negara ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan semua amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah selama Ramadan. Nanti akan kita gunakan hasil latihan ini pada saat kita berakhir di bulan Syawal. Kemudian mudah-mudahan kita masih dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Masjid Al-Huda atau dikenal juga dengan sebutan Masjid Makan-Makan. Nah, kenapa sih namanya kok Masjid Makan-Makan? Ini sebenarnya udah viral banget ya Tribuners ya kalau di media sosial. Jadi Masjid Al-Huda ini cukup menarik nih karena mereka selalu memberikan makanan gratis, nggak cuman saat
Jumat Berkah aja. Jadi setiap hari Masjid Al-Huda atau Masjid Makan-Makan ini memberikan makanan gratis setiap harinya kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, ingin tahu kan gimana nih keseruannya kita untuk berkunjung ke Masjid Al-Huda? Yuk ikutin! Nama aslinya itu Masjid Baitul Huda. Cuman orang kan lebih taunya pada akhir-akhirnya itu kan masjid yang ngasih makan setiap hari. Gimana sih Masjid Baitul Huda? Oh, itu yang masjid ngasih makan. Nah, ya aku branding aja sekalian gitu kan. Karena setiap hari ngasih makan, orang taunya masjid setiap hari ngasih makan, ya udah branding aja. Masjid makan-makan aja sekalian gitu. Menurut kita ngedatangin orang datang ke masjid lewat makan itu sepertinya mudah ya. Ternyata perjuangan. Kita sampai bawa spanduk di pinggir jalan teriak-teriak mengundang orang untuk makan. Nah ternyata itu tidak semudah yang dibayangkan. Padahal itu kita ngasih gratis loh. Nah alhamdulillah hari pertama dapat 30 orang, nextnya aja masih. Nah setelah seminggu baru tuh ada pertemuan. Karena mungkin dari mulut ke mulut juga cerita. Dan waktu awal tuh yang datang mayoritas ojol. Akses kan lebih mudah mereka kan untuk mampir. Karena kan jalur utama nih banyak ojol juga. Ini banyak ojol tuh di awal-awal tuh. Nah, momen aha momennya itu di Wasilah di hari ke-71. Ada satu konten di situ menceritakan tentang ibu-ibu yang punten ya, mengemis dengan cara pakai pakaian badut. Oh, saya nonton. Nah, bawa 4 anak, 1 anak itu disabilitas. Nah, itu anak asli beliau. Yang 3-nya ini anak saudaranya. Nah, Wasilah konten itu boom, FYP kemana-mana. Nah, dari momen hari ke-71 itu setelah nextnya Allah perjalankan banyak orang-orang baik yang mau membersamai. Kami itu per porsi 10.000, tapi kami tekankan ke vendor wajib ayam menunya. Mau ayam suwir, ayam potong, ayam kecap atau pokoknya harus ada ayam, harus ayam. Dan ada sayurnya bukan hanya ayam, ada sayur tambahannya segala macam, sambal, kerupuk segala macam. Nah makanya kami berdayakan warga setempat, ibu-ibu yang bisa masak. Daerah mana? Daerah Antapani. Ya, jadi ibu-ibu yang bisa masak kami berdayakan, dan mereka tuh nggak full profit oriented kan. Mereka itu ada giroh sedekahnya, karena mereka itu merasa ini masjid mereka. Karena kan sering aktivitas juga ngaji, sholat di sini. Jadi pada akhirnya yang berdonatur itu kan macam-macam sekarang itu. Awal tuh memang banyakan tuh uang transfer ya. Tapi seiring berjalan waktu yang kesini tuh, waduh luar biasa sekali kalau datangkan orang-orang baik itu. Ada yang ngasih sembako kayak beras, telur, minyak, terigu, kecap. Terus ada yang ngasih di luar bahan makanan itu ada yang ngasih baju, ngasih sajadah, ngasih mukena, ngasih bantal, macam-macam pada akhirnya itu. Jadi kami itu tidak pernah menolak, karena selama itu bermanfaat untuk umat kita terima gitu. Jadi dari WA juga, dari ini sih kayak gini, emang tahu sendiri sih. Ya itu emang pasti ada orang-orang yang nggak sabar kayak gitu, apalagi ya kalau buat ibu-ibu, wah kalau kita itu bener-bener hektik banget lah. Kita tuh bener-bener harus ibu-ibu antrian sabar ibu. Sebenarnya dari jamaah dulu sih, dari jamaah di sini sering sholat, terus sering bantu-bantu, terus akhirnya dipercayakan, dikasih tanggung jawab megang cilok, sampai akhirnya diangkat jadi relawan. Kebetulan asli Bekasi, kesini lagi main aja, terus lagi khidmat.
Awalnya bukan untuk makan saya juga di sini. Saya tuh karena di sini tuh adem ya, enak. Ada apa tuh kajian juga, kajian, tambah lagi ada tilawati. Jadi belajar Al-Quran juga di sini. Cuman waktu udah dikit jadi enak. Artinya solusinya banyak kenalan, banyak itu bisa ngebantu. Ada bukannya untuk menarik ojol aja ya. Tambah-tambah jadi kenal itu tuh ada solusi untuk pekerjaan yang lain juga di sini. Program Masjid Makan-Makan itu kan sebenarnya hanya trigger aja, pintu masuk. Tujuan utama dari awal itu banyak jamaah, banyak tamu-tamu Allah nanti yang datang ke masjid untuk kembali ke Allah, sujud ke Allah, sholat tepat waktu berjamaah dan mengupgrade Qur'annya. Itu tujuan utamanya itu. Nah, gimana nih Tribuners? Tadi udah lihat kan gimana nih aktivitas di Masjid Makan-Makan. Nah, sebagai informasi, di bulan Ramadan kali ini Masjid Makan-Makan menghentikan kegiatan ini. Tetapi kalian juga bisa mendapatkan makanan gratis yang diberikan oleh Masjid Makan-Makan di beberapa masjid yang ada di Kota Bandung. Demikian saya Putri Puspita dari Tribun Jabar melaporkan. Sampai berjumpa lagi di program yang lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami berada di Kampung Arab, akan mengajak Tribuners semua untuk berburu takjil dan juga ngabuburit bareng. Yuk ikutin terus. Bulan puasa di Tanjung Selor tidak lengkap tanpa berburu takjil di pasar Ramadan. Kegiatan berburu takjil menjadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan. Menikmati senja sembari berbelanja kudapan dan hidangan untuk buka puasa terdengar sederhana, namun memiliki kesan yang mendalam. Antusiasme masyarakat untuk menjelajahi kuliner Ramadan menjadi salah satu alasan dibalik munculnya berbagai macam pasar takjil di daerah. Selain itu, kehadiran pasar takjil tersebut juga sebagai bentuk dukungan untuk usaha UMKM. Khusus tahun ini, pertama kalinya pasar Ramadan dipusatkan di Kampung Arab, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang sebelumnya berlokasi di lapangan Ahmad Yani. Antusias masyarakat cukup tinggi untuk menjelajahi dunia kudapan yang siap disantap menjelang buka puasa ini. Masyarakat dapat berburu takjil sekaligus ngabuburit menikmati sunset di sepanjang tepian Sungai Kayan.
saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Linda. Mbak Linda ini salah satu warga di Tanjung Selor yang sering ngabuburit nih di tepian Sungai Kayan. Kita tanya yuk sama Mbak Linda. Halo, selamat sore Mbak Linda. Halo, sore. Mbak Linda ini biasanya kalau menghabiskan waktu untuk berbuka puasa ini memang sudah sering kesini kan Mbak Linda? Jujur ini baru kedua kalinya sih, baru dua kali kesini. Soalnya katanya kan di sini lagi rame-ramenya, walaupun emang banyak di sekitaran sini untuk ngabuburit, tapi lebih suka di sini. Kenapa nih? Apa yang bikin suka untuk ngabuburit di sini? Kayak vibes-nya tuh kalau misalnya sore-sore gini ya, pemandangannya tuh di sini lebih gitu, lebih kalau ngambil gambar gitu, terus kalau mau cari-cari makanan yang bagus juga di sini lebih komplit gitu. Apa aja nih Mbak yang sudah dicari untuk berburu takjil hari? Nah ini tadi cuma beli minuman cincau, terus ada gorengan, ya itu aja sih. Cuma itu. Tadi sendiri aja atau seperti apa Mbak? Enggak, sudah ada tadi sama adalah oh iya, partner. Oke. Mbak Linda, makasih ya. Iya, sama-sama. Relokasi pasar Ramadan oleh Pemkab Bulungan diakui beberapa penjual tidak memengaruhi jumlah pembeli. Justru dengan berpindahnya pasar Ramadan yang sebelumnya di lapangan Ahmad Yani menuju Kampung Arab, dirasa lebih ramai pengunjung. Ya Tribuners, saat ini kita sudah bersama Ibu Yesi, salah satu pelaku UMKM yang meramaikan bazar UMKM di Kampung Arab. Selamat sore Ibu Yesi. Selamat sore Mbak Jesi. Mbak Jesi ya. Ibu, ini jualannya apa aja ini Bu? Tiap hari sih macam-macam sih Mbak. Ini ada tahu isinya udah pada habis juga. Tahu isi sayur, terus ketan goreng. Ada juga kategori sara gini, kue talam gini. Terus banyak juga sih teman-teman yang ganti-ganti tiap harinya gitu, biar ada variasi ya. Oh iya, gitu. Mbak Yesi ini kan untuk pertama kali bazar UMKM ini dipindah di Kampung Arab yang sebelumnya kan di Ahmad Yani. Seperti apa Mbak untuk penjualannya?
Kan kita mulai dari puasa pertama itu hari Sabtu ya. Antusiasnya banyak aja sih, euforianya teman-teman, maksudnya yang pembelinya ya. Tetap rame berarti. Tetap rame, apalagi berapa sih omset yang didapat setiap harinya? mungkin kalau sehari itu kan karena gorengan gitu ya, ada kali 100-an gitu. Harganya mulai berapa ini? Ini kalau saya sih jualnya 5.003 aja sih. Kadang juga ada sayuran, mungkin lebih dari ya 200 juga kadang ada. Gitu. Baik, satu lagi Mbak Iya. Yesi, apa nih harapannya untuk pemerintah kabupaten dengan adanya Bazar UMKM nih? Iya, harapannya ya mungkin bisa dikembangkan UMKM ini lebih kayak gini lagi ya. Maksudnya ada memfasilitasi untuk UMKM untuk banyak fasilitasinya di mana selain di sini di mana lagi gitu. Siap. Biar teman-teman ada income-nya juga gitu ya, ibu-ibu rumah tangga gitu. Iya. Baik, makasih ya Mbak Yesi. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Nah, gimana Tribuners, asik kan ikut berburu takjil sekaligus ngabuburit bareng kita. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kembali kami menyapa Anda tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners, tentunya dalam diskusi kita pada hari ini kita akan kembali mendengarkan ceramah yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Iya, alhamdulillah ya Pak Ustadz, kita
sedikit lagi akan berada di penghujung bulan suci Ramadan, dan beberapa hari lalu kita juga sudah mulai memasuki 10 hari terakhir. Mungkin boleh Ustadz salah satu topik yang ingin banyak diketahui oleh Tribuners juga kita sampaikan dalam tema kali ini mengenai nuzulul Quran. Silahkan Pak Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada pada malam ke-17 Ramadan ya. Ya. Jadi tradisi bangsa Indonesia ketika 17 Ramadan itu diperingati namanya malam nuzulul Quran. Bahkan biasanya panitia masjid lebih kreatif lagi. Ia melakukan lomba-lomba sebelum 17 Ramadan. Inilah menunjukkan bahwa betapa kecintaannya kita terhadap Al-Quran. Nah, berbicara tentang nuzul Quran, ada dua term menarik yang kita kaji dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata anzalah. Yang kedua ada kata nazalah. Apa perbedaan antara kata anzalah dan kata nazalah? Ternyata ketika redaksi Al-Quran menggunakan kata anzalah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran turun sekaligus. Dari Lauhin Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Jadi ini turun sekaligus. Baitul Izzah ini adalah tempat tawafnya para malaikat. Yang menjaganya adalah Allah. Nah, sementara kata nazala itu artinya ayat yang turun secara berangsur-angsur. Berapa lama turunnya Al-Quran itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ulama menyimpulkan lebih kurang 23 tahun. Jumlah juznya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Periode turunnya adalah periode turun di Mekah yang disebut ayat-ayat Makki, dan ada ayat yang turun di Madinah yang biasa disebut ayat-ayat Madani. Dan inilah diperingati umat Islam di Indonesia setiap malam ke-17 Ramadan. Ada yang menarik juga bahwa setelah kita simpulkan dari jumlah ayat itu 6.666 ayat, titik simpulnya ada surah Al-Fatihah. Dan intisarinya 3. Pertama adalah soal akidah, yang kedua soal syariah, dan yang ketiga soal akhlak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu berbicara tentang akidah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berbicara tentang syariah. Ihdinas siratal mustaqim sampai kepada waladhdallin itu berbicara tentang akhlak. Jadi 3 dimensi yang tidak bisa kita pisahkan: akidah, syariah, dan akhlak. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya, para pemirsa, momentum Ramadan ini
kita permantap akidah kita permantap syariah kita, yang terpenting adalah kita permantap akhlak. Karena kata Nabi, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Ada orang tinggi ilmunya, adabnya kurang. Makanya Imam Syafi'i itu lebih duluan belajar adab ketimbang ilmu. Ayo kita mengasah diri kita bulan suci Ramadan ini sebagai tazkiyatun nafs. Ya, saya kira itu Mbak Susan yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Makasih. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan tentunya Tribuners, kita sudah mendengarkan juga mengenai tentunya nuzulul Quran ya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi terakhir Pak Ustadz juga menyampaikan bahwa selain dari mengejar ilmu, jangan lupa kita untuk tetap belajar adab. Karena adab itu lebih utama dibandingkan ilmu. Nah, tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan tentunya Syiar Ramadan pada hari ini. Dan sebelum Mbak Susan, ya, Pak Ustadz. Jadi Ramadan ini di samping kita baca Al-Quran, yang terpenting kita tadaburi Al-Quran itu. Masya Allah, siap. Merenungkan maknanya, supaya kita menghayati sebagai pedoman hidup kita. Sehingga berdampak pada kehidupan sosial. Siap. Ya. Saya kira itu. Siap, Pak Ustadz. Saya juga pernah dengar Pak Ustadz dahulu, Ustazah tempat saya belajar mengaji juga mengatakan kalau ketika sedang mengaji ada satu ayat yang sangat susah untuk dibaca, coba baca artinya. Jangan sampai itu adalah bentuk teguran ataupun juga sesuatu yang perlu untuk kita tanamkan ya. Mungkin seperti itulah kurang lebih. Dan yang terpenting memang selain dari membaca Al-Quran, tadi disampaikan juga untuk mentadaburi, memahami maknanya, dan tentunya mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz, insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Tribuners, teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah menyapa kita. Kita tahu tak lekangnya Ramadan itu adalah bulan suci, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan bulan untuk kembali menata hati. Akan tetapi kita jujur Tribuners, teman-teman dimanapun berada, bahwasannya ada tantangan juga di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu bermedia sosial. Kita sepakat bahwasannya media sosial itu bukan musuh, akan tetapi sudah seharusnya kita menjadikan media sosial itu kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Tribuners, ada hal-hal yang sering kita perhatikan, kita lihat dalam bulan suci Ramadan,
atau bahkan di luar bulan Ramadan pun sering terjadi. Kita lihat beberapa gambaran antara kita terdistraksi dengan media sosial ini. Ya, kadang kita sholat, pernah saya rasa, pasti Tribuners pernah merasakannya. Ketika sholat sudah mulai takbir, tiba-tiba teringat ada notifikasi yang belum dibuka. Hilang fokusnya. Atau mungkin Tribuners pernah pegang Quran, baru mau dibaca, tiba-tiba notifikasi menyala, hilang lagi fokusnya. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita ketika dalam beribadah sudah seharusnya kita hadirkan hati. Ternyata hati yang kita hadirkan tersebut terdistraksi oleh media sosial. Ini satu gambaran. Gambaran yang lain hadirin. Gambaran yang lain kita lihat bahwasannya kualitas ibadah kita menurun. Kita lihat gambaran yang lain bahwasannya kita mulai kecanduan dengan konten-konten yang mohon maaf seakan-akan hilang nilai agama di dalamnya. Tidak masalah konten teman-teman, akan tetapi kita mulai diri dengan yang konten baik-baik lah, dikatakan seperti itu. Bahasa halusnya demikian. Akan tetapi patut kita jujur teman-teman, bahwasanya dalam berpuasa pun kaitan kita interaksi sosial, interaksi dengan media sosial ini tak lekang dari konten-konten yang kita katakan kurang bermanfaat. Seperti itu teman-teman. Banyak gambaran kita bersama media sosial di bulan Ramadan ini. Saya punya solusi, saya tawarkan kepada Tribuners sekalian. Ya. Bagaimana kalau sekiranya media sosial ini kita jadikan sebagai ladang amal jariah kita. Dimulai dari teman-teman memfollow akun-akun yang baik. Akun-akun seperti akun-akun dakwah barangkali. Coba teman-teman list akunnya, kemudian teman-teman follow. Karena kita paham sistem bermedia sosial pun akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Ada yang dikenal dengan sistem algoritma. Mungkin teman-teman Tribuners pernah mendengarnya. Kita dibuat tidak bisa lepas dari media sosial. Entah ternyata semakin kita scrolling, semakin ke bawah pun, kalau bahasanya mencari berlian gak akan dapat. Akhirnya yang terjadi adalah habis waktu. Statistik pun menyebutkan, Tribuners teman-teman sekalian, bahwasannya konsumsi screen time kita itu rata-rata